Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan masuk dalam sesi pembacaan. Namun untuk yang baru datang atau belum subscribe, yuk di subscribe. Jangan lupa, jadi subscribe-an kamu akan membantu channel Sora untuk terus berkembang. Kalau kamu subscribe, Sora doain rezekinya banyak. Rezeki kesehatan, rezeki jodoh, bahkan juga rezeki keuangan. Hari ini Sora akan membacakan tentang tema seseorang ya. Lagu ini tuh tiba-tiba stuck aja di kepala Sora ya, sehingga memberikan Sora inspirasi. Mungkin ada seseorang yang ingin menyampaikan ya. Mungkin pernah dengar lagu ini ya. Aku menyesal telah membuatmu menangis. Ya, lagunya Rosa ya, ketahuan deh ya umur Sora yang sudah banyak ini, oke? Jadi kita akan membaca tentang seseorang yang menyesal telah membuat kamu menangis. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja sekarang. Yuk kita doakan semoga apapun pembacaan hari ini bisa ada hal yang baik yang akan kita ambil. Yang menyesal telah membuat kamu menangis, kita mau lihat dulu energi pembacaan hari ini. Energinya langsung di poin Nine of Swords ya. Orang yang menyesal telah membuat kamu menangis ini mendapat sebuah perasaan yang dia merasa sangat tertekan, stres, bersalah, gak bisa tidur, kepikiran ya. Jadi memang penyesalan ini datang melingkupi dirinya dia ya, yang terus membayang-bayangkan terus kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dan telah membuat kamu menangis. Jadi energinya langsung resonate di awal ya. Orang yang ternyata menyesal buat kamu menangis ini setiap malam ketika sudah sendirian, ketika mau tidur itu kan kita lebih tenang ya. Tapi ternyata pikiran itu malah nggak jadi tenang, malah jadi overthinking, pikiran-pikiran yang menghantui kalau ternyata dia menyesal sudah membuat kamu menangis dan kecewa. Oke, kita mau lihat yang berikutnya. Ada energi dari The Emperor. Ya, kita akan lihat ciri-ciri orang ini ya. Orang ini adalah orang yang cenderung ego. Kalau Sora lihat di sini, orangnya bisa saja ego, orangnya bisa saja suka ngatur, orangnya punya sisi leadership ya, sisi leadership. Ya memang benar-benar dia punya sisi leadership. Tapi di satu sisi dia juga orang yang bisa dominan. Dia kepingin maunya dia itu harus didengerin, maunya dia itu harus diikutin. Jadi orang yang cenderung bossy ada, ya. Tapi di sini juga orang yang energinya divine maskulin, ya, atau energinya manly, ya. Ingat ya, energi belum tentu gender, ya. Seseorang yang tegas, seseorang yang kuat, seseorang yang bisa saja agresif, ya. Kalau Sora lihat orang di sini memang sering sekali keras kepala. Jadi kalau sudah dia memutuskan sesuatu, dia akan teguh dengan keputusan dia itu, ya. Orangnya emperor, ya. Jadi memang maunya dia kadang-kadang susah banget buat dirubah. Karena dia maunya suka ngikutin orang, dia maunya orang ngikutin maunya dia, ya. Di sini juga ada energi dari Knight of Swords. Nah, semakin memperkuat memang energi dia divine maskulin, ya. Oh, kalau kamu bicara sama dia, orang ini bisa saja nggak mau kalah, ya. Apalagi kalau sudah perbedaan pola pikir, orangnya bisa nggak mau ngalah gitu loh. Akan memastikan apa yang dia pikirkan atau pendapat dia yang akan dimenangkan, ya. Orangnya juga selalu kalau berantem sama kamu atau ngomong sama orang, ketika dia diserang selalu aja ada cara dia untuk ngelesnya tuh gimana, untuk melindungi dirinya dia tuh dia ada aja caranya, ya. Jadi orangnya memang sebenarnya pintar dan kritis dan nyebelin itu kan kadang-kadang untuk masalah pikiran itu kan nggak ya beda-beda tipis lah, karena di sini pikiran dia itu dia kalau merasa dirinya dia benar, dia akan bela mati-matian, ya. Meskipun di satu sisi orangnya penuh kerisauan dan kegelisahan. Ten of Pentacles ya. Sora melihat di sini, ini ada yang mengindikasikan bahwa orang ini bisa saja orang yang memang sudah berkeluarga, ya. Orang yang sudah punya keluarga atau memang orang yang family oriented. Jadi kalau dia single, kemungkinan memang family oriented orangnya. Tapi kalaupun dia tidak single, ini Sora melihat adalah orang yang sudah berkeluarga dan apa yang jadi di dalam keluarganya dia itu jadi sesuatu yang utama, ya. Jadi ini bisa saja kamu berdealing dengan single. Kalau orang yang dalam sudah nggak single, kamu berdealing dengan third party situation, ya. Hermit, ya. Orang ini kadang-kadang suka menyendiri. Orang ini memang kadang-kadang diem, bisa tiba-tiba ngilang dan narik diri, ya orangnya. Ketika dia mau menyendiri, ya. Beberapa dari mereka memang berusia lebih tua dari kamu, ya, maupun bersikap seperti kayak udah lebih tua, gitu ya. Tapi di sini orangnya
suka menyendiri, tapi ini juga menandakan yang sifat dia menyendiri ini bisa saja membuat dia menjadi seseorang yang sering kesepian, ya. Orangnya juga senang kalau ada apa-apa tuh yang kayak nggak suka rame-rame, maunya tenang, maunya sepi gitu ya. Itu juga ada, ya. Dan di sini ada energi dari magicians, ya. Orang yang sebenarnya punya banyak keahlian, punya banyak kemampuan, ya. Orangnya punya banyak pengetahuan, orangnya Sora lihat sih cukup smart ya sebenarnya gitu ya. Orang smart yang bisa banyak pengetahuan, ya, banyak knowledge-nya juga. Dan dia percaya diri, dia yakin dia bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya dia, atau dia orangnya cenderung confident kalau Sora lihat di sini, ya. Nah, kita mau lihat sekarang ada kisah apa di antara kalian yang membuat kamu menangis? Ada cerita apa? Ya. Sampai kan dia nyesel nih. Ya. Ada cerita dari Hierophant. Jadi di sini memang ada orang ini itu ada yang ternyata bahasa kerennya gimana ya? Bahasa halusnya adalah ada yang munafik. Bersembunyi kelihatan sebagai orang baik, ternyata itu adalah sebuah pencitraan. Di balik itu ternyata orang yang tidak sepenuhnya seperti itu. Orang yang membangun pencitraan dengan baik, orang yang kalau Sora lihat di sini juga orang yang bisa saja memang selama ini menyembunyikan banyak hal dari kamu, termasuk mungkin soal statusnya dia. Kalau ternyata dia masih ada yang lain, tapi dia bilang sama kamu kalau dia single gitu misalnya, atau sudah mau pisah gitu ya. Nah, ini ada sesuatu kekecewaan di sana. Ada sesuatu yang kelihatannya kayaknya baik banget gitu ya, padahal nggak kayak gitu. The Queen of Cups, ya. Ini juga menandakannya ada masalah perasaan-perasaan kamu yang sudah banyak dikecewakan, gitu ya, kalau Sora lihat di sini secara nurani gitu ya. Ternyata orang ini ada yang menyembunyikan dan kamu banyak dikecewakan sama dia dari segi perasaan. Ya, padahal kamu sudah berusaha untuk kayak mengerti dia, memahami dia, tapi di sini banyak perasaan yang tersakiti. Yang bisa saja indikasinya karena ternyata dia sudah ada yang lain, atau ternyata dia malah memilih yang lain. Ada Knight of Wands. Ada dari kalian punya banyak sekali perbedaan keinginan. Ya, kamu jadi kecewa secara perasaan dan pergerakan-pergerakan yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan atau yang sudah direncanakan. Ya, di sini jadi ada energi dari perbedaan hal yang ingin diperjuangkan, perbedaan pola pikir akan masa depan dan hal-hal yang ingin dilakukan. Itu yang Sora lihat di sini ya. Itu membuat kamu kecewa. Kita mulai lagi lebih lanjut ceritanya. Ada trauma ya. Di sini ya, dia sekarang menyadari bahwa apa yang dia lakukan sama kamu ya, ternyata mengecewakan kamu, melukai perasaan kamu yang terdalam, yang sudah kamu taking care, kamu berusaha ngerti dia, berusaha memahami dia. Di sini juga kalau yang Sora lihat ada yang menunggu, kamu sudah nunggu dia, tapi ujung-ujungnya dia tidak pernah bergerak untuk melakukan apa yang sudah dia janjikan sama kamu. Ini membuat kamu punya perasaan trauma. Ya, trauma dan diri kamu jadinya rusak pelan-pelan di dalam arti kepercayaan, pikiran, dan perasaan. Nah, ini yang membuat dia menyadari bahwa ini menyakiti kamu sangat dalam karena sampai kamu trauma, ya, merusak diri kamu, ya. Oke. Nah, orang ini akhirnya merasa bersalah. I feel guilty standing up for myself. Ada orang-orang yang merasa bersalah karena ternyata dia malah udah nyakitin kamu, buat kamu menangis, ya. Tapi dia malah kayak ngebela diri. Ya, bukannya minta maaf, bukannya apa sebelumnya, malah ngebela diri dia, merasa bahwa diri dia nggak salah, gitu ya. Padahal segala rasa sakit itu kadang dilakukan oleh dirinya, gitu. Ya, yang berikutnya, oke, ada satu perasaan kemarahan. Ya, ada perasaan kemarahan di sini dari kamu juga, ya, karena kamu merasa dipermainkan, ya. Dan itu membuat kamu jadi sakit hati dan menangis karena kamu merasa kecewa seperti dipermainkan oleh dia, ya. Dan kamu merasa bahwa kok aku yang kayak dipermainkan, kok aku kalah dalam situasi ini, ya. Yang berikutnya ada ya, orang ini berusaha juga melarikan diri dengan banyak fokus soal kerjaan. Kamu juga bisa saja kamu meluangkan lari dari rasa sakit kamu dan kecewa kamu atau dia atau kalian berdua sama-sama berusaha fokus sama kerja aja deh, ya, supaya bisa menghilangkan perasaan bersalah ini dan perasaan kecewa, ya. Oke. Dan dia merasa bahwa ya, perasaan bersalah itu terus mengkritik dia, menghantui dia di dalam,
Ya. Jadi di sini ada perasaan, dia merasa bahwa terkejar-kejar sama perasaan bersalah, ya. Terkejar-kejar oleh perasaan yang kayak kamu tuh salah gitu. Jadi orang ini memang ada perasaan yang feeling guilty-nya jadi makin gede hari demi hari. Ya. Oke. Padahal kamu sudah menjadi orang yang sudah tulus sama dia, ya. Udah jadi seorang yang tertulus, taking care dia gitu ya, lembut sama dia. Jadi di sini memang selain ada energi perasaan bersalah, energi mengingat-ingat tentang segala kebaikan dan hal-hal positif yang pernah kamu berikan sama dia. Oke. Ya. Dan apa namanya, dia menyadari bahwa diri dia begitu apa ya, egois dengan mempush kamu begitu saja. Jadi dia itu seperti ingin menyingkirkan kamu dalam hidupnya dia sebelumnya. Jadi kayak pushing away, kayak dorong kamu keluar dari dalam hidupnya dia. Ya. Itu yang kayak ngebuat dia semakin merasa bersalah ya. Jadi udah dia yang jadi pelaku, dia yang ngebela diri seolah-olah dia nggak salah, dan dia yang malah ngebuat kamu tuh kayak ninggalin kamu atau ngebuat kamu supaya tidak ada dalam hidupnya dia. Ya. Segala hal ini bikin pikiran dia itu jadi kayak mumet, pusing, bingung gitu loh ya. Aku harus gimana gitu ya. Oke. Dan orang ini terus terbayang-bayang, stuck in the past ya. Orang ini karena merasa bersalah, terbayang-bayang terus memori dia ke kamu itu terbayang-bayang terus, kayak nggak bisa move on malah. Ya, jadi ketarik lagi, resah, gerisah sama rasa bersalah dia yang sudah nyakitin kamu, stuck in the past. Akhirnya tidak bisa move on dari pikiran dia sendiri, ya. Dan akhirnya sekarang banyak dari mereka yang kalau Sora lihat sudah mulai stalking kamu lagi. Obsessive behavior. Kamu sudah mereka semua mulai stalking kamu, mau cari tahu keadaan kamu gimana sekarang, apa kamu masih sedih, apa kamu masih kecewa, apa kamu sudah ada yang lain dan sebagainya. Ya. Dan di sini ya, ada perasaan ternyata ya, setelah meninggalkan kamu perasaan itu ternyata lebih merasakan perasaan patah hati dan perasaan kesepian. Jadi di sini ada kerinduan, saya merasa bersalah, ada perasaan kerinduan. Rindu akan apa? Kita coba lihat ya, rindu akan apa dia ke kamu? Apa sih yang dia rindukan dari kamu? Dia merindukan komunikasi sama kamu, ngobrol sama kamu, hal-hal positif yang selama ini kalian bangun sama-sama gitu loh ya, mimpi-mimpi yang pernah dibangun sama-sama gitu loh ya, harapan-harapan yang pernah dibangun sama-sama, diharapkan. Tapi di sini ada satu perasaan kayak dia kangen sama seseorang yang selalu membuat dia merasa nyaman ya, seseorang yang membuat dia itu merasa ada komunikasi yang dikangenin ya. Dan di sini ada gairah ya, ada gairah yang membuat dia itu kangen ke kamu, ya. Merasa kesepian, seperti ada gairah-gairah yang tidak bisa dia pungkiri, seperti menarik dia untuk melangkah lagi ke kamu. Karena kamu jadi orang yang sama ini, jadi sumber semangat buat dia, jadi sumber pergerakan buat dia. Orang ini merasa bahwa kamu adalah salah satu baterai yang memotivasi dia untuk bisa bergerak dan bergairah menjalankan hidup ini, gitu. Dan ada energi dari Ace of Pentacles. Kamu juga jadi sumber keberkahan buat dia, ya. Banyak yang di sini memang kamu membawa sebuah keberuntungan untuk dirinya, atau memang dari kalian ada yang membantu dia secara materi. Jadi memang kesehirangan sumber dari sesuatu yang berharga. Ya. Dan dia seperti sudah apa ya namanya, chain itu bahasa Indonesianya apa ya chainnya? Terantai gitu ya, seperti tidak bisa untuk memotong kamu dan tidak bisa untuk mengeluarkan kamu dari dalam hidupnya dia. Padahal dia yang tadinya pergi dan mengkat begitu aja, tapi ternyata hati dan perasaannya tidak bisa di-cut untuk kehilangan kamu begitu saja. Hati nggak bisa dibohongin, ya. Tapi dia menyadari aku tuh nggak bisa percaya di siapapun. Orang ini memang bahkan dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dirinya itu tidak bisa dipercaya. Orang ini nggak stabil, ya. Bisa A, B, C, D, E gitu ya. Dia tahu bahwa kalau dia itu kayak nggak bisa dipercaya. Ya, ada yang manipulatif, gak jujur gitu ya. Ada orang yang merasa bersalah. Dia bersalah dan malu sama apa yang sudah dia lakukan sama kamu. Jadi ada perasaan bersalah dan malu dengan apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Dan ini jadi satu pelajaran yang sangat mendalam buat dia secara personal gitu ya, bahwa memang ada karma yang sudah dia tabur dengan sendirinya. Dia tahu bahwa nanti akan ada karma yang harus dia tabur di kemudian hari. Karena ada satu siklus ya, apa yang kamu tabur akan kamu tuai di kemudian hari. Tidak mungkin tidak bisa gitu ya. Sekarang kita lihat dari kamu, apa yang kamu rasakan secara garis besar aja ya.
Kamu merasa bahwa kamu berusaha bersemangat menjalankan hidup dan menjalankan hari-hari yang sudah penuh dengan kekecewaan, ya. Kamu memilih untuk diam, tidak mau banyak bicara gitu loh ya, karena kamu tahu sebenarnya banyak hal yang kalau kamu mau spill out, merusak hidupnya dia gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi kamu merasa bahwa kayak aku lebih baik berdiam diri. Aku berjalan untuk lebih bersemangat melanjutkan hidup aku, ya. Dan kamu kayak seperti lebih banyak berdiam diri dan merenungi apa yang sudah terjadi, dan kamu lebih kayak ya udah ini satu pelajaran secara hidup gitu ya, supaya aku lebih berhati-hati next sama langkah yang aku mau lakukan dengan siapapun gitu ya. Dan ada apa namanya, kamu menjadi lebih kayak sekarang tuh kayak sama orang gitu, kalau ada orang yang masuk ke kamu tuh susah kayak mau percaya ya. Kayak kamu berusaha kayak masih membatasi diri kamu untuk masukin orang dalam hidup kamu. Jadi kayak kamu masih trauma yang tadi Sora bilang ya, kamu kayak masih pilih-pilih banget kalau ada orang yang mau dekat kamu atau ngedeketin kamu ya. Kamu berusaha menyembunyikan dirimu, jadi banyak dari kamu yang menghindar dari dia ya. Ada yang mungkin hidden dirinya, terus habis itu ada yang juga mungkin di sini kayak apa namanya, bersembunyi, nggak mau dia cari, kamu ganti nomor, kamu ganti apapun itulah ya, rumah, tempat kerja dan sebagainya. Ya, dan kamu seperti tidak bersemangat ya. Kamu tidak bersemangat gitu ya, tapi kamu tahu bahwa kamu harus move on dan melanjutkan hidup kamu gitu. Ya, dan kamu tahu bahwa kamu menyadari bahwa ini adalah proses toksik karena kamu tahu orang ini apa namanya, kamu tuh kayak toksik gitu loh sama dia. Kamu udah tahu dia nggak baik, tapi kamu susah lepas dari dia, dan kamu berusaha untuk lepas pelan-pelan dari orang ini yang kamu tahu bahwa kamu bergantung sama dia pun nggak bagus orang ini buat hidup kamu, ya. Dan kamu berusaha, ada dari kalian yang sampai banyak yang sakit ya, dan Sora lihat di sini banyak yang sakit kepala, pusing gitu ya, banyak di area kepala dan sampai harus minum obat secara berkala untuk sakit kepala kalian. Kan kalau stres itu cenderung memang banyak yang sakit kepala ya, gitu loh. Ya, semoga cepat sembuh untuk kamu yang lagi sakit ya. Kita mau lihat apa yang akan dilakukan ke depannya sama dia. Ada energi dari Nine of Pentacles. Ya, dia tahu bahwa kamu apa namanya, menghindari dia. Di sini ada yang berusaha kayak pingin sebenarnya merich kamu kembali ya, tapi dia tahu bahwa kualitas dirinya itu harus dia tingkatkan dulu kalau mau merich kamu kembali. Ya. Dan di sini dia tahu bahwa kamu akan nolak dia kalau dia datang. Dia tahu kalau kamu sudah lebih pingin kayak menghargai dirimu. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Dia menyadari ya, kalau kamu tuh sepertinya sudah tidak akan mau sama dia. Ya. Karena kamu ingin menaikkan nilai dirimu. Ada satu kekhawatiran, dia tahu kamu akan nolak, ya. Dan di sini Death. Jadi ini hanya akan jadi satu siklus yang berputar-putar, seperti tidak bisa move on dari kamu. Jadi seperti kayak terus terbayang-bayangi, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Prosesnya lama, bergeraknya untuk dia bisa bergerak itu sulit gitu loh. Lama gitu loh. The Sun. Ada sesuatu yang sangat kuat. Jadi perasaan ini akan terus menghantui dia itu dengan sesuatu yang makin lama makin kuat dan lama. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ada energi dari Six of Swords. Dia akan melakukan pergerakan, ya. Itu akan makan waktu. Ya, kalau Sora lihat di sini, pergerakan yang lama, pelan-pelan dia akan bergerak ke kamu, ya. Dia untuk melepaskan ini semua karena dia tahu kamu juga butuh, kayak dia nggak yakin, dia ragu kalau kamu masih mau memaafkan dia, tapi perasaan tidak bisa move on-nya juga makin kuat, ya. Five of Swords, dia takut adanya perdebatan dan tidak siap akan adanya perdebatan, ya. Jadi orang ini ingin bergerak sama kamu, tapi dia sedang berpikir gimana caranya supaya tidak ada lagi perdebatan, karena dia takut datang lagi malah hanya akan membuka luka yang sudah ada. Tapi ini menandakan adanya past life karma di sini. Tapi dia tahu bahwa memang ini harus diselesaikan, ya. Harus benar-benar diputus ya, past life karma di antara kalian. Kalau nggak ini jadi proses yang nggak selesai-selesai. Memang harus ketemu, walaupun memang nanti mungkin akan Sora akan jujur bahwa akan ada mungkin pergesekan dan ada keributan lagi, ya. Tapi memang hal ini harus diselesaikan. Walaupun memang harus ada pergesekan, perdebatan lagi gitu ya, karena karma yang belum selesai. Jadi memang harus diselesaikan dari dua belah pihak, benar-benar di cutting dan let go, ya. Dia cuma bisa berharap kamu paling tidak mau bertemu walaupun atau berkomunikasi meskipun berantem. Yang penting untuk menyelesaikan past life karma, kalau enggak kalian berdua tidak bisa move on, ya.
dan ada perasaan hampa yang harus dia selesaikan. Jadi kalau memang Sora lihat di sini ya, dia akan melakukan pergerakan walaupun penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan yang terjadi adalah memang kalau ketemu tidak mungkin tidak ada pergesekan. Sora akan fair ya. Tapi artinya di sini dia mau lebih kayak nyiapin diri. Meskipun sekarang dia berpura-pura bahagia, ya dia ingin nyiapin diri untuk datang sama kamu nyelesain apa yang harus diselesaikan. Karena harus ada akhir yang memang harus diakhiri. Ada Two of Pentacles. Kalau enggak ini semua akan tidak selesai-selesai. Seperti juggling di udara. Ya, banyak pertimbangan. Angka 2 ini juga bisa menandakan bulan kedua atau 2 bulan lagi atau bahkan mungkin 2 tahun lagi. Tapi di sini ada angka 2 yang Sora lihat. Pertimbangan yang sangat banyak membuat dia datang ke kamu pun penuh dengan kekhawatiran. Yang pasti dia datang untuk menyadari bahwa dia menyesal, mau minta maaf sama kamu. Tapi nasi sudah jadi bubur, dia tahu kekecewaan kamu tidak akan pernah tertebus. Tapi paling tidak menyelesaikan karma, memfinishing apa yang harus difinishing. Ya. Kartunya ada zodiak apa ya? Sora lihat di sini banyak didominasi oleh Gemini, Libra dan Aquarius. Lalu ada dari Taurus, Virgo, Capricorn, sama Cancer, Scorpio, Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Jadi memang akan ada pergerakan untuk menyelesaikan past life karma di antara kalian. Yang tidak clear harus dibuat clear. Kalau Sora lihat di sini, ya. Nah, sepanjang itu siapkanlah, walaupun memang mungkin akan ada pergesekan. Kalau memang sudah jalan takdirnya memang harus diselesaikan ya diselesaikan. Ya, kalau enggak bantu minta berdoa sama yang di atas untuk memampukan kamu menyelesaikan ini semua dengan baik. Tapi ada penyesalan di sana. AGHEN ya. RUOFG MTK PCO. Bisa nama tengah, nama belakang, nama kota, nama tempat, bisa juga plat nomor kendaraan, ada L. Jadi gini, terus Sora mesti gimana? Ini keputusan kamu, ini hidup kamu. Cuma kalau menurut Sora, ya kalau Sora boleh kasih saran, dihadapi. Walaupun memang penuh dengan rasa sakit, tapi memang kalau karma itu harus diputus, harus ketemu. Meskipun berantem dan ribut, tapi diselesain gitu loh. Proses kan itu gitu. Karena ketakutnya kalau dihindarin terus malah nggak selesai-selesai. Kamu terus kayak stres, terus kayak malah nggak bisa move on karena tali pas life karmanya nggak diputus. Jadi memang harus ketemu, mau berantem, mau ribut, ya asal jangan tusuk-tusukan. Tapi habis itu dikunting, kalau memang nggak mau lanjut ya sudah disudahi. Kalau memang mau lanjut maunya gimana gitu ya. Keputusan ada di tangan kamu. Soalnya cuma bacain energinya. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, ya kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini, ya. Kalau kamu mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora di Sora_tarot di Instagram Sora. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Jangan lupa untuk yang mau bantu donasi, Sora pingin beli alas baru sama pingin beli kartu-kartu lagi yang baru, silakan donasi cukup 10.000 aja, ada di kolom deskripsi. Pertukaran energi akan membawa berkah untuk kamu. Kalau kamu sumbang Sora, Sora yakin rezeki kamu akan terus nambah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.